العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد بلساني يهدي بقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita Suwar min Hayat Sahabat yang membaca mengenai tentang biografi singkat para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama Sayyidina Al-Bara bin Malik Al-Ansari, ya. Namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Kana Ash'atha Aghbara. Beliau ini sesosok orang yang biasa. Rambutnya ikal, pakaiannya biasa. Dha'ilal jismi ma'ruqal 'azmi. Beliau orang yang kurus, orang yang kecil, orang yang kurus. Taktahimuhu 'ainu ra'ihi thumma tazwaru 'anhu zirara. Yang mana ketika orang itu melihat beliau, memandang beliau, tidak lama dari memandang langsung memalihkan pandangannya. Kalau ibarat bahasanya itu tidak enak dipandang, karena beliau orang yang biasa, kecil, kurus. Walakinnahu ma'a dzalika qatala mi'atan minal musyrikina mubarazatan wahdahu ada'anil ladzina qatalahum fi ghimaril ma'ariki ma'al muharibin. Namun walaupun beliau ini kecil, walaupun beliau ini kurus, walaupun beliau ini ibarat kata rambutnya itu tidak terurus, namun di sisi lain beliau telah membunuh 100 kaum musyrikin secara duel satu persatu. Ya, jadi kalau di zaman dahulu ketika mau perang itu maju dulu beberapa orang, satu lawan satu. Beliau ini itu sudah membunuh 100 orang musyrik secara duel satu persatu. Ada alladziina qatalahu. Ini beda dengan yang beliau bunuh di peperangan secara bersama-sama. Ketika duel satu persatu, beliau telah mengalahkan 100 orang dalam keadaan beliau yang kurus maupun kecil. Innahul kamiyul basiru. Ya, beliau adalah seorang yang memiliki energi yang kuat dan beliau adalah seorang yang pemberani. Alladzi kataba al-Faruq bi sya'nihi ila ummalihi fil afaqi. Yang mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab beliau menuliskan, memberikan kabar kepada orang-orang mengenai tentang beliau, alla yuwalluhu ala jaishin min juyusil muslimin khafan min an yuhlikahum bi iqdamihi. Ya. Tidaklah ketika dia itu dijadikan sebagai seorang panglima prajurit, panglima tentara, ya, melainkan musuh itu akan kocar-kacir dengan hadirnya Sayyidina Al-Bara bin Malik ini. Jadi ingin menunjukkan walaupun beliau ini kecil, walaupun beliau kurus, tapi ketika menghadapi musuhnya itu bisa kocar-kacir karena keberanian beliau dan ketangguhan beliau di dalam berperang. Innahul Bara ibnu Malik Al-Ansari akhu Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah saudara daripada Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas biografi beliau di awal kitab. Walau ruhtu astaghsi laka akhbara butulatil Bara bin Malik la tawala kalamu wa dhaqal madam. Katanya pengarangnya kitab ini, kalau seandainya saya mau jabarkan mengenai tentang kepahlawanan Sayyidina Al-Bara bin Malik ini, maka saya bakalan panjang, bakalan sangat panjang. Lidza ra'aitu an a'rida laka qissatan wahidatan min qissasi butulatihi. Maka dari situ aku akan bawakan satu kisah
yang menunjukkan mengenai tentang kepahlawanan beliau, keberanian beliau, ketangguhan beliau. Wahiyatun bika amma adaha, yang mana dari kisah satu ini cukup mewakili daripada kisah-kisah beliau yang lainnya. Tabda'u hadhihi al-qissah mundu sa'atil ula li wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal tihaqi birrafiqil a'la. Yang mana kisah ini bermula dari ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu tafiqat qabailul Arab takhruju min dinillahi afwaja. Yang mana ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada kabilah-kabilah Arab itu keluar dari agama Islam. Banyak di antara mereka itu yang murtad, kama dakhalat fi hadzal dini afwaja, langsung segerombolan sebagaimana mereka itu ketika itu masuk ke dalam Islam. Rombongan banyak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang murtad. Hatta la yabqa 'alal Islam illa ahlu Makkah wal Madinah wa Thaif wa jama'atun mutafarriqatun huna wa hunaka mimman thabbatallahu qulubahum 'alal iman. Sampai tidak tersisa kaum muslimin itu kecuali orang-orang Makkah, Madinah, Thaif, dan di beberapa tempat sedikit-sedikit atau sekelompok kecil. Ketika kejadian itu, apa yang terjadi? Samada Siddiq ridwanullahi alaihi li hadhil fitnah al-mudammirah al-amya sumudal jibalir rasiyat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq memiliki ketabahan dan memiliki kekuatan untuk menghadapi fitnah yang menghancurkan ini. Kekuatan beliau, kekokohan beliau sebagaimana kokohnya gunung. Dari situ beliau jahaza minal muhajirin wal ansar 11 jaisan. Dari situ beliau mempersiapkan para prajuritnya, baik maupun dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, sebanyak 11 kelompok. Wa aqada liqadati hadhil juyush 11 liwaan, yang mana setiap kelompoknya beliau kasih satu jenderal, satu pemimpin. Wa dafa'a bihim fi arja'i jaziratil Arab liyu'idul murtaddina ila sabilil huda wal haq wa liyahmilul munharifina 'alal jahadati bihaddis sayf. Yang mana itu beliau persiapkan untuk memerangi di jazirah Arab orang-orang yang keluar dari Islam untuk diajak kembali ke dalam agama Islam. Beliau persiapkan dengan ketabahan, keberanian beliau, ketangguhan beliau, kekokohan beliau. Beliau mempersiapkan prajurit-prajuritnya. Wa kana aqwal murtaddina ba'san wa aktsarahum 'adadan Banu Hanifah ashabu Musailamatul Kadzdzab. Dan orang-orang yang murtad itu paling banyak ya dari kalangan Banu Hanifah. Banu Hanifah ini adalah pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ini yang paling banyak. Faqad ijtama'a li Musailamah min qaumihi wa hulafaihim 40,000 min asyidda'il muharibin. Musailamah Al-Kadzdzab ini dia memiliki pengikut prajurit yang sangat tangguh sebanyak 40.000 prajurit yang ahli di dalam berperang, memiliki kelihayan yang luar biasa di dalam berperang. Wa kana aktsaru haula'i qad ittaba'u asabiyatan lahu la imana bihi. Namun di antara pengikut mereka kebanyakan itu ikut atau menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab karena hanya simpatik buta, bukan karena keimanan. Jadi karena satu suku misalnya, ya, karena ini satu kabilah dengan saya bela, mau benar mau salah pokoknya saya bela. Itu namanya simpatik buta. Nah, kebanyakan dari beliau pengikutnya dia ini yang murtad yaitu simpatik buta. Faqad kana ba'dhum yaqul, karena sebagian di antara mereka itu mengatakan asyhadu anna Musailamata kadzdzabun wa Muhammadan shadiqun. Dia mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Musailamah itu adalah seorang pendusta
Dan Muhammad yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, dia akui itu. Lakinna kadzdzaba Rabi'ah ahabbu ilaina min shadiqi Mudhar. Namun dustanya Rabi'ah itu adalah kabilah yang kabilahnya Musailamah. Namun dustanya si Musailamah itu atau Rabi'ah itu ahabbu ilaina min shadiqi Mudhar. Itu lebih aku sukai daripada kejujurannya Mudhar. Mudhar ini kabilahnya atau sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti dia simpatik buta, bukan mengimani Musailamah, tapi karena simpatik buta, pokoknya saya mau bela dia ini. Ini satu suku saya suka sama dia walaupun saya tahu ini pendusta. Nah, ini bahaya. Simpatik buta ini sangat berbahaya. Hazama Musailamatu awwala jaisin. Ya, singkat cerita di sini hazama Musailamatu awwala jaisin kharaja ilaihi min juyushil muslimin bi qiyadati Ikrimah bin Abi Jahl wa raddahu ala aqabihi. Ya, yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim para tentaranya yang dipimpin oleh Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal untuk melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Namun Musailamah Al-Kadzdzab di dalam peperangan tersebut menang dan berhasil mengalahkan para tentara yang dipimpin oleh Sayyidina Ikrimah. Fa arsala lahu Siddiqu jaysan tsaniyan bi qiyadati Khalid bin Walid. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kirim lagi prajuritnya, tentaranya yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Hasyada fihi wujuh as-sahabah min al-ansar wal muhajirin wa kana fi tali'ati haula'i wa haula al-Bara' ibn Malik al-Ansari wa nafarun min qumatil muslimin. Mereka para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergabung antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, bersatu bersama-sama melawan daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Dan di antara itu ada Sayyidina Bara' bin Malik yang dibawa ke kepemimpinannya Sayyidina Khalid bin Walid tersebut. Iltaqal jaisani ala ardil Yamamah. Mulailah bertemu antara dua kelompok, ya, tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid dan tentaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana bertemunya? Ala ardil Yamamah fi Najd, di tanah yang bernama daerah Al-Yamamah di Najd di Saudi sana. Fama huwa illa qalilun. Namun kaum muslimin di saat itu sedikit. Hatta rajahat kaffatul Musailamah wa ashabi. Sampai para tentaranya Musailamah ini bisa menekan kaum muslimin, bisa mengobrak-ngabrik kaum muslimin. Wa zulzilatil ardu tahta aqdami junudil muslimin wa tafiqu yataraja'una an mawaqifihim. Hingga kaum muslimin mulai sedikit demi sedikit mereka mundur. Hatta iktahama ashabu Musailamah fustata Khalid bin Walid. Sampai tentaranya Musailamah Al-Kadzdzab ini dia menekan dan terus mengejar kaum muslimin sampai ke kemahnya Sayyidina Khalid bin Walid, ke kemahnya kaum muslimin, ditekan mereka kaum muslimin. Waqtala'uhu min usulihi, ingin menghancurkan semuanya dari pokoknya, semua ingin dihabiskan. Wa kadu yaqtuluna zawjatahu laula an ajara wahidun minhum. Bahkan istri daripada Sayyidina Khalid bin Walid di saat itu hampir dibunuh oleh tentaranya Musailamah Al-Kadzdzab, ya, karena beliau ada yang melindunginya, akhirnya tidak dijadi dibunuh. Inda dzalika sya'aral muslimuna bil khatarid daim. Ketika melihat kejadian tersebut, orang-orang musyrik ini mereka menekan kaum muslimin sampai ke tempat peristirahatan mereka. Mulai kaum muslimin ini, oh ini ada sesuatu yang bahaya, ini sudah sangat bahaya ini. Wa atraku annahum in yuzamu amama Musailamah falan taquma lil islami qa'imatun ba'dal yawm. Jika seandainya tentaranya, pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab ini mengalahkan kita kaum muslimin di saat ini, maka tidak akan tegak lagi Islam setelah ini. Walan yu'badallahu wahdahu la syarika lahu fi jaziratil Arab.
dan tidak akan lagi ada di Jazirah Arab ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sang pemimpin Sayyidina Khalid bin Walid, wahabba Khalidun ila jayshihi fa'ada tanzimahu. Maka Sayyidina Khalid bin Walid menuju mendatangi prajurit-prajuritnya dan mulai beliau mengubah strateginya. Haitsu mayyazal muhajirina 'anil ansar wa mayyaza abna'il bawadi an haula'i wa haula. Di situ beliau mulai memisahkan kaum muhajirin, kaum ansar dan orang-orang badui-badui, orang-orang gunung-gunung yang lainnya dipisahkan. Kalau tadi datangnya bersamaan, sekarang dipisah oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau memiliki strategi lagi. Wa jama'a abna kulli amin tahta rayatin wahidin minhum liyu'rafa bala'u kulli fariqin min fil ma'rakah wa liyu'lama min aina yu'tal muslimun, supaya mengetahui mana yang paling parah mendapatkan ujian atau tekanan di dalam peperangan tersebut. Ini strateginya Sayyidina Khalid bin Walid. Wadarat bainal fariqaini rahama arakatin dhurusin lam ta'rif hurubul muslimina laha nadhiran min qabl. Dari setelah strategi itu diubah, terjadilah peperangan kembali antara dua pihak, yaitu pihaknya Sayyidina Khalid bin Walid kaum muslimin dan orang-orang murtadin ini. Perang yang sangat berkecamuk yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi peperangan yang besar, luar biasa ini. Wa thabata qaum Musailamah fi sahatil waghat thabatal jibali rasiyat wa lam ya'bahu li kathrati ma asabahu min al-qadr. Dan para prajuritnya Musailamah al-Kadzdzab ini tetap berdiri di medan peperangan, tidak kocar-kacir, tidak mundur, dan mereka tidak menghiraukan orang-orang atau teman-temannya yang jatuh mati. Tidak urus, mereka yang masih hidup tetap di tempat medan perang, tidak mundur sama sekali, kuat. Wa adal muslimuna min khawariqil butulat ma law jumi'a lakana malahamatan min rawail malahim. Dan mulai ini kaum muslimin mereka menunjukkan ketangguhan mereka, ya, keberanian mereka, yang mana ini menjadi satu kejadian, ya, yang luar biasa di dalam kaum muslimin. Fahadha Thabit bin Qaisin hamilu liwa'il ansor. Adapun yang memegang benderanya kaum Ansor, ya, yaitu namanya Sayyidina Thabit bin Qais. Yatahannatu wa yatakaffanu wa yahfiru li nafsihi hufratan fil ardi. Apa yang beliau lakukan supaya benderanya ini tak jatuh? Beliau keduk tanah, beliau pendem dirinya, ya, pendem dirinya supaya dirinya itu kokoh, tidak jatuh ketika memegang bendera ini. Fa yanzilu fiha ila nisfi saqaihi, turun sampai setengah betisnya. Wa yabqa thabitan fi mawqifihi yujadidu an rayatin qaumihi hatta kharra sari'an syahida. Dan beliau tetap di tempatnya tersebut, beliau memegang bendera kaumnya, ya, sampai akhirnya pun beliau syahid di medan perang tersebut. Wa hadza Zaid bin Al-Khattab akhu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yunadi fil muslimin. Maka ketika itu Sayyidina Zaid bin Al-Khattab, saudara daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di situ beliau menyeru kepada kaum muslimin, ayuhan nas adu ala adrasikum wadribu fi aduwikum wamdu guduma. Wahai kaum muslimin, wahai para manusia, peganglah, ya, daripada peperangan ini, ya, maksudnya kuatkanlah, terus maju, jangan mundur. Pukullah daripada musuh-musuh kalian, bunuhlah daripada musuh-musuh kalian. Ayuhan nas, wallahi la atakallamu ba'da hadhil kalimah abadan hatta yuzama Musailamatu aw alqallah fa uliya ilaihi hujjati. Wahai manusia, demi Allah, saat ini saya tidak akan berbicara sampai Musailamah ini dikalahkan. Beliau bersumpah, sampai Musailamah ini dikalahkan atau saya yang syahid di
jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara 'alal qaumi famazala yuqatilu hatta qutila. Dan kemudian beliau terus berperang sampai akhirnya pun beliau syahid di medan perang tersebut. Wa hadza Salim maula Abi Hudzaifah. Adapun yang lainnya lagi, sahabat yang lainnya lagi yang bernama Salim maula Abi Hudzaifah, yahmilu rayatan muhajirin. Ini beliau yang memegang daripada benderanya kaum muhajirin. Yang megang benderanya kaum Ansor tadi sudah gugur. Sekarang yang megang benderanya kaum muhajirin yaitu Sayyidina Salim maula Abi Hudzaifah. Fa yakhsha alaihi qaumu an yad'ufa aw yataza'za'a. Namun kaumnya beliau ini takut dengan Sayyidina Salim maula Abi Hudzaifah ini. Takut menjadi lemah, takut menjadi gagal. Sehingga mereka mengatakan kepada Sayyidina Salim bin Abi Hudzaifah maula Abi Hudzaifah ini, "Inna lanakhsha an nu'ta min qibalik." Kami takut bahwasanya kami ini akan melemah dengan adanya dirimu wahai Salim. Diremehin. Maka dijawab, faqala in utitu min qibali fa bi'sa hamilul Qur'an akun. Jika seandainya kelemahan itu terjadi dari diriku, maka aku adalah seburuk-buruknya orang yang menghafal Al-Qur'an. Maka setelah itu beliau summa karra ala adaila karratan basilatan hatta usiba. Kemudian beliau maju ke dalam medan peperangan dan akhirnya pun beliau syahid di medan peperangan. Di situ beliau ingin membuktikan bahwasanya beliau itu tidak lemah, beliau itu berani, beliau itu tangguh, beliau itu kuat. Ya, sehingga untuk menepis daripada apa yang ditakutkan oleh kaumnya, beliau maju hingga akhirnya mati di medan peperangan. Walakinna butulah hati haula'i jami'an tatadhalu amama butulatil Bara' bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Namun keberanian mereka, ketangguhan mereka, itu tidak ada apa-apanya dengan keberaniannya Sayyidina Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Dzalika anna Khalidan hina ra'a watisal ma'rakah yahma wa ishtaddu iltafata ila Al-Bara' bin Malik. Ketika Sayyidina Khalid ini melihat peperangan ini makin berkecamuk, makin berat, makin luar biasa, beliau menoleh kepada Sayyidina Al-Bara' bin Malik seraya mengatakan, ilaihim ya fata al-ansar. Maka beliau mengatakan, wahai Bara', ini bagianmu, wahai pemuda, ini bagianmu, orang-orang Ansor. Sekarang bagianmu untuk megang. Fantafadal Bara' ila qaumihi. Maka Sayyidina Al-Bara' ini menoleh menghadap kepada kaumnya seraya mengatakan, ya ma'asyaral Ansor, la yufakkiranna ahadun minkum birruju'i ila Madinah fala madinata lakum ba'dal yaum. Wahai orang-orang Ansor, jangan kalian berpikir untuk kembali ke Madinah. La Madinata ba'dal yaum. Tidak ada Madinah setelah ini. Wa innama huwallahu wahdahu tsummal jannah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, kemudian surga yang akan kalian tuju. Ini beliau menyemangati kaum muslimin. Tsumma hamalal musyrikina wa hamalu ma'hu wa bara yashuqqus sufuf. Kemudian mereka kaum muslimin menuju terus berkecamuk berperang dengan grupnya Musailamah al-Kadzdzab, hingga membuat kocar-kacir daripada saf-safnya kaum musyrikin ini. Wa yu'milu sayfa fi rinqabi a'da'illahi hatta zulzilat aqdamu Musailamah wa ashabihi, hingga mereka dapat menggoncang dan menggoyahkan daripada bala tentaranya Musailamah al-Kadzdzab. Fala ja'u ila al-hadiqah allati 'urifat fi tarikh ba'da dzalika bismi hadiqatil maut li kathrati man qutila fiha fi dzalikal yaum. Hingga kaum muslimin ini menekan mereka, orang-orang murtadin ini sampai ke kebun hadiqatul maut. Namanya disebutnya kebun kematian. Karena di saat kejadian itu, ketika kaum muslimin terus menekan orang-orang musyrik hingga sampai ke satu kebun, di situ mereka berkecamuk
dan banyak orang-orang yang mati di kebun tersebut, sehingga dinamakan kebun tersebut kebun kematian. Dan sampai sekarang karena hadiqatul maut hadhihi rahbatul arja samin qatal judran, ya. Namun bagaimana di sini dikisahkan kebun tersebut memiliki benteng tembok yang besar dan tinggi. Fa'aghlaqa Musailamah wal alaful mu'allafah min jundihi alaihim abwaba. Musailamah dan bala tentaranya masuk ke kebun tersebut dan mereka kunci pintunya, sehingga kaum muslimin ini tak bisa masuk. Wa tahassunu bi ri'ali judranihi, ya Musailamah ini berlindung dari benteng tembok yang sangat amat tinggi. Wa ja'alu yamdiruna al-muslimina bi nibalihim min dakhiliha fatatasaqatu 'alaihim tasammutul matar. Ya, sehingga mereka itu berperangnya dari balik tembok, ya, melempari tombaknya, ya, panahnya, melempari ke kaum muslimin, dan banyak di antara mereka yang gugur mati syahid. Inda dzalika taqaddama miqwar muslimin al-basil Bara'u bin Malikin. Ketika melihat hal tersebut, kejadian tersebut, maka majulah sang pemberani. Siapa? Sayyidina Bara' bin Malik. Dia ini kan orang yang kecil kurus tapi pemberani. Wa qala ya qaum du'uni ala tursin warfa'u tursa ala rimahi thumma qdhifuni ila al-hadiqati qariban min babiha fa imma an ustashhada wa imma an aftaha lakumul bab. Wahai kaum, taruhlah aku di tameng, kemudian lemparkanlah aku ke kebun tersebut, ke dekat pintu. Ya, antara saya mati di situ atau saya akan bukakan pintu untuk kalian masuk ke kebun tersebut. Ini keberaniannya Sayyidina Bara'. Akhirnya Sayyidina Bara' langsung duduk di satu tameng kayak ketapel gitu, ya, tempat kayak ketapel buat melemparnya. Wa fi lamhil basar jalasa al-Bara' ibn Malik ala tursin fa kana dha'ila al-jismi nahilah wa rafa'atu 'asharatur rimah fa alqadu fi hadiqatil maut, ya. Kemudian beliau duduk di satu tempat dan dilempar oleh 10 orang ke kebun kematian tadi. Bainal alafil mu'allafati min jundil muslimin. Beliau ini dilempar di antara ribuan tentaranya Musailamah sendiri. Fanazal alaihim nuzulas sha'iqah. Maka beliau ketika dilempar dan turun, itu turunnya beliau sangat mengejutkan tentaranya Musailamah. Wa mazala yujaliduhum amama babil hadiqah, dan beliau ini terus berperang di depan pintu kebun tersebut. Wa yu'milu fi riqabihim musayf hatta qatala 'asharat minhum wa fatahal bab. Di situ beliau berperang sampai beliau membunuh 10 orang. Dan akhirnya beliau berhasil membuka pintu daripada kebun. Bayangkan keberaniannya beliau. Wa bihi bid'un wa thamanuna jirahatan min baini ramyatin bisamin aw darbatin bisayfin. Karena keberanian beliau tadi itu dan akhirnya berhasil membuka pintu kebun tadi, beliau mendapatkan sekitar 83 atau sampai 89 luka, antara luka tebasan pedang, panah, tombak dan segala macam di tubuhnya. Fatadafaqal muslimuna ala hadiqatil maut min hidaniha wa abwabiha wa amalu suyufa fi riqabil murtadina allaidina bi judraniha hatta qatalu minhum qariban min 20,000 wa wasalu ila Musailamah fa ardahu syari'a. Akhirnya ketika pintu itu dibuka oleh Sayyidina Bara', masuklah kaum muslimin, dan di situ mereka menekan orang-orang musyrik dan membunuh daripada orang-orang yang murtad tadi, hingga dikatakan di saat itu kaum muslimin membunuh sebanyak 20.000 tentaranya Musailamah al-Kadzdzab. Dan yang terakhir sampai kebunuh daripada pemimpin mereka, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Humilal Bara'u min Malikin ibnu Malikin ila rahlihi yudawa fihi. Maka setelah peperangan selesai itu, Sayyidina Bara' dibawa oleh para sahabatnya untuk diobati daripada luka-luka beliau. Wa qama alaihi Khalid bin Walid syahran yu'alijuhu min jirahi hatta adinallahu lahu bisyifa. Dan Sayyidina Khalid bin Walid, beliau yang mengurus daripada Sayyidina Bara' ibn Malik, ya,
daripada obat-obatannya beliau diurus selama 1 bulan dan setelah itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba li jundil muslimin ala yadihi nasr, dan memberikan kabar kepada kaum muslimin bahwasanya kemenangan itu didapatkan melalui tangan daripada Sayyidina Al-Bara ibn Malik. Dhallal Bara ibn Malik al-Ansari yatuqu ila syahadah. Di sini mau diceritakan lagi bagaimana ketangguhan beliau, ya. Dhallal Bara ibn Malik al-Ansari yatuqu ila syahadah allati fatathu yawma hadiqatil maut. Sayyidina Al-Bara ini terus selama hidupnya dia menginginkan untuk mendapatkan mati syahid. Karena ketika kemarin melawan Musailamah al-Kadzdzab, beliau tidak mendapatkan mati syahid. Beliau ingin. Wa tafiqa yakhudul ma'arika wahidatan ba'da ukhra syauqan ila tahqiqi umniyatihi al-kubra. Dan beliau selalu mengikuti peperangan satu demi satu berkeinginan, berharap untuk mati di medan perang tersebut dalam keadaan syahid. Wahaninan ilal lihaqi bin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, karena beliau rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana yaum fathi tustar, ya, sampai ketika di peperangan, ya, Tustar min biladi Faris. Tustar ini salah satu negeri di Iran, ya, salah satu provinsi di Iran, di Persia. Faqad tahassana al-fursu fi ihdal bila'il mumarradah, ya. Maka ketika itu terjadi peperangan dengan orang-orang Persia, ya. Mereka orang-orang Persia itu memiliki benteng yang tinggi, benteng yang kokoh, benteng yang besar. Fahasarahumul muslimuna wa ahatu bihim ihatatas siwari bil mi'sam. Maka kaum muslimin ketika itu mengepung orang-orang musyrik tadi, dikepung oleh kaum muslimin, satu sama yang lainnya saling bergandengan memblokade, mengepung mereka, terus dikepung. Falamma tala al-hisaru washtadda al-bala'u 'ala al-furus. Ketika mulai orang-orang Persia di saat itu, mereka di dalam itu sudah mulai kewalahan, sudah mulai kesusahan, sudah mulai kesulitan. Ja'alu yudalluna min fawqi aswaril qal'ah salasila min hadidin. Mereka melempar rantai dari besi. Mereka siapkan rantai yang besar dari besi, dan di ujung rantai itu ada pengaitnya, ada pengait besinya itu. Ja'alu yudalluna min fawqi aswaril qal'ah salasila min hadidin ulikat biha kalalibu min fuladin humyat bin nar hatta ghadat asyadda tawajjuhan minal jamri. Dan rantai tersebut serta pengaitnya itu, ya, itu mereka panaskan dengan api sampai menyala-nyala bagaikan bara api. Fakanat tansabu fi ajsadil muslimina wa ta'alaqu biha fayarfa'unahu ilaihim imma mauta wa imma ala washkil maut. Yang mereka lakukan adalah melempar rantai tersebut ke atas dindingnya sampai ke kaum muslimin, hingga terkena kaum muslimin dan ditarik kayak dikeret, nyantol dikeret. Nah, kalau sudah dikeret, imam pilihannya hanya dua aja, ya mati atau sekarat, karena rantainya ini panasnya luar biasa. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di saat itu. Fa'alika kullabun minha bi Anas bin Malikin. Ternyata salah satu rantainya tadi itu mengenai daripada Sayyidina Anas bin Malik, dan beliau kecatut, keangkat. Fama in ra'ahu al-Bara'u hatta wathaba ala jidaril hasni. Ketika Sayyidina Al-Bara bin Malik ini melihat saudaranya, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, itu ketangkap dengan rantainya tadi, dengan kailnya tadi, langsung beliau melompat ke tembok yang tinggi itu seraya memegang rantai tersebut dan berusaha untuk melepaskan kail tersebut dari saudaranya tadi.
Wa amsaka bi silsilati allati tahmilu akhahu wa ja'ala yu'alijul kullaba liyukhrijahu min jasadi. Beliau pegang rantainya tersebut dan kemudian beliau berusaha melepaskan kailnya tadi dari sang kakak, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Fa akhadat yaduhu tahtariqu wa tudakhilu. Sampai tangannya beliau ini Sayyidina Bara yang memegang rantai tadi itu melepuh, terbakar, panas sampai keluar asap atau berasap. Falam ya'bah laha hatta anqadha akhu. Beliau tidak peduli tangannya itu mau terbakar, panas, hangus, apapun, yang terpenting beliau ingin melepaskan saudaranya ini. Wa habata ilal ardi ba'da an qadat yaduhu 'idhaman laisa 'alaiha lahmun. Dan akhirnya beliau setelah melepas daripada saudaranya, beliau jatuh ke tanah dalam keadaan tangannya itu yang tersisa hanya tulangnya. Dagingnya itu sudah hangus, terpanggang. Wa fi hadhil ma'rakah da'al Bara' bin Malik al-Ansari Allah an yarzuqahu syahadah. Maka ketika di peperangan tersebut beliau ini berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau termasuk orang yang sumpahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam salah satu kisah peperangan ketika para sahabat itu minta kepada Sayyidina Bara' untuk diberikan kemenangan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemenangan, dan diberikan di dalam peperangan tersebut kemenangan. Maka di saat ini juga Sayyidina Bara' berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan mati syahid di dalam peperangan tersebut. Fa ajaballahu du'aahu haitsu kharra sari'an syahidan muqtabitan bi liqa'illah. Dan akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa daripada Sayyidina Bara' bin Malik yang akhirnya beliau meninggal syahid di peperangan tersebut dan beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nadharallahu wajhal Bara' bin Malik fil jannah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terangi wajah Sayyidina Bara' bin Malik di surga Allah Subhanahu wa taala, wa aqarra 'ainahu bi suhbati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu wa arda. Dan mudah-mudahan beliau dijadikan qurrat 'ain, penyejuk matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana ketangguhan dan kepahlawanan seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau itu kurus, ya kecil, ketika dibilang itu mereka tidak ngedon, justru mereka itu semakin berani dan menunjukkan keberaniannya tersebut, karena yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada keberanian para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.